Salah satu pandangannya Erich Fromm adalah beliau melihat manusia itu secara eksistensial. Kita sebut saja eksistensial itu ketika dia menjalani hidupnya sesuai yang dia inginkan, itu sering ketemu dikotomi-dikotomi. Yang dikotomi ini sering menggelisahkan, harus dicari solusinya. Karena kelihatannya kok sama-sama benar dan tabrakan. Ya namanya dikotomi kan saling berlawanan sebenarnya. Dikotomi pertama yaitu tabrakan situasi antara hidup dan mati. Kita itu ingin menseriusi hidup, menikmati hidup dan lain sebagainya, tapi kita juga sadar bahwa nanti saya akan mati. Sementara masa saya sudah secapek itu kerja, secapek itu melakukan ini itu, membangun kepribadian lah, menata hidup dan lain sebagainya. Kok yang dilala akhirnya mati. Ini kan menggelisahkan. Kegelisahan bahwa saya berakhir mati itu membuat manusia galau secara eksistensial. Gimana kemudian caranya saya tetap bisa tahan lama? Kemudian ada banyak jalan dilakukan untuk mengatasi kesadaran bahwa saya akan mati. Antara lain termasuk muncul banyak sekali konsep-konsep termasuk dalam agama-agama yang menegaskan bahwa tidak usah takut karena mati bukan akhir. Nanti masih ada hidup sesudah mati. Ini juga nanti jadi dikotomi lagi. Kadang-kadang keyakinan bahwa sesudah mati nanti masih ada to be continued-nya, bukan final, juga membuat kita terus tidak terlalu serius dengan hidup ini. Itu yang banyak dikritik kemarin kan oleh Nietzsche dan kawan-kawan, oleh Karl Marx, bahwa terus kita jadi lemah, kita jadi tidak apa-apa saya kalah di dunia, nanti di akhirat baru saya sukses. Tidak apa-apa kita dijajah, kita ditindas orang. Wong dunia ini tidak akhir segalanya. Kita jadi pasif, kita jadi malas. Jadi ini yang oleh Erich Fromm disebut ada dikotomi-dikotomi yang membingungkan kita. Terus kita, terus gimana ya Pak enaknya? Itu yang disebut dikotomi tadi. Ya jangan tanya saya ya, kamu pikir sendiri. Ya setiap orang punya jawaban versi masing-masing. Makanya ada orang yang memaknai ini terus saya harus hidup sepenuhnya, menikmati, berkarya, kreatif sebelum kematian itu datang. Sehingga orang masih mengingat saya. Tapi ada juga yang memaknai hidup jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu serius karena hidup ini hanya ilusi yang sejati nanti setelah mati. Macam-macam makna diberikan. Nah, oke, ini dikotomi pertama. Disebut dikotomi ya karena mungkin kayak tadi ada pertentangan-pertentangan dan kita tidak tahu solusi idealnya seperti apa. Masing-masing orang dengan aliran dan kecenderungannya punya jawaban sendiri-sendiri. Yang kedua, ini juga lanjutannya, ada dikotomi antara tujuan dan waktu. Kita kan selalu oleh banyak orang di mbok hidup ini punya tujuan. Mbok hidup ini kita aktualkan semua potensi diri kita. Kita realisasikan diri kita seideal mungkin. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kan selalu begitu. Tapi di sisi lain kita juga ada problem waktu. Loh kalau cita-citamu setinggi itu, apa waktunya cukup? Kalau kamu ingin membentuk dirimu seideal itu, apa kamu sempat merasakan kebahagiaan? Saya akan bahagia kalau sudah
lulus S3 terus kerja di perusahaan yang luar biasa, terus bisa gajinya 1 bulan sekian M, yang itu ditempuh dalam waktu panjang. Padahal kita tidak tahu sebatas mana usia kita, berapa lama durasi waktu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup. Ini kan yang disebut dikotomi. Kita mau jawab gimana ya susah. Ya tetap harus serius Pak. Lah, tapi kalau terlalu capek serius, kita tidak sempat menikmati, terus sakit, terus meninggal gimana? Oh berarti saya harus menikmati dulu ya Pak, tidak usah serius-serius. Lah kalau kamu tidak serius-serius, masa depanmu bagaimana ya kalau usiamu panjang? Itu yang disebut dikotomi. Kamu bingung lagi. Malam hari ini tambah stres nanti kamu pulang. Ternyata masalah kita banyak dalam hidup ini. Yang ketiga, ini nanti yang dibahas yang ketiga ini. 2 yang pertama kalian baca sendiri, kejar sendiri kalau ingin tahu versinya Erich Fromm. Tapi kita fokus di yang ketiga karena temanya kebebasan. Yaitu dikotomi antara kesendirian dan kebersamaan. Dulu ngaji filsafat pernah membahas secara terpisah kesendirian, kemudian satu sesi lagi kebersamaan. Saya yakin begitu kalian mendengarkan kesendirian, kalian merasa cocok. Iya, memang hakikatnya hidup itu sendiri memang. Kita lahir sendiri, berjuang sendiri, mati sendiri, kan begitu. Tapi begitu mendengarkan yang kebersamaan, iya, saya tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Apa bisa saya mengklaim diriku sendiri? Tidak bisa. Jadi kalian merasa sama-sama masuk di 2 tema itu. Kenapa? Karena itu memang eksistensi kita, ya dua-duanya itu. Ya sendiri, tapi sekaligus butuh orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Kita sadar bahwa saya bukan orang lain. Aku punya keinginan sendiri, karakter sendiri, cita-cita sendiri, gaya hidup sendiri. Orang lain juga versinya mereka masing-masing. Di sisi lain kita juga sadar, tapi mengaktualkan diriku, hidup seperti ideal yang ada di kepalaku, tidak mungkin terwujud tanpa bantuan orang lain. Boleh kalian sebut cita-citamu apapun, itu pasti melibatkan orang lain. Enggak kok Pak, saya ingin uzlah saja misalnya, menjauh dari orang banyak. Ya kamu menjauh, tapi kan kamu juga anaknya seseorang, saudaranya seseorang. Kamu punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sama sekali tidak bisa kamu jauh dari orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Pingin sih asik sendiri, menikmati diriku sendiri, me time-ku sendiri terus-terusan. Tapi apa ya mungkin hidup tanpa terikat orang lain. Jadi antara sendiri dan bersama itu selalu terjadi tarian-tarian konflik dalam diri kita. Oke, jadi ini dasarnya ya. Ini namanya dikotomi eksistensial. Hidup kita itu ternyata banyak dikotomi-dikotomi. Dikotomi-dikotomi itu ya tidak selalu antara yang benar dan salah. Seperti saya bilang, ini dua-duanya hakiki sih. Tapi sering tabrakan kepentingan dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi malam hari ini kita ada di wilayah ketiga. Gimana sih membaca dikotomi kesendirian dan kebersamaan, kok sampai manusia itu lari dari kebebasan. Nah, sekarang kita lihat. Ini dasar berpikirnya Erich Fromm. Kenapa kok ada orang terus lari dari kebebasan? Padahal kalian kalau ditanya, apalagi yang muda-muda, mesti bilang kita harus bebas Pak. Diikat atau terikat itu tidak enak. Kita selalu ingin begitu. Nah kita lihat, kalau tadi dikotomi eksistensial, dalam diri kita ada kegelisahan eksistensial. Apa kegelisahan eksistensial itu? Saat kita terpisah dari orang lain, atau terpisah dari lingkungan kita, atau terpisah dari alam kita, itu kita pasti gelisah.
momen jauh, momen perpisahan, momen LDR-an, kalian yang ngerti ya. Itu kan momen yang pahit. Apa ada kamu yang seneng-seneng dalam perpisahan? Kan enggak. Jadi kamu gelisah saat mengalami perpisahan. Sendiri itu enggak enak dalam perspektif ini. Jadi kamu ingin kalau kamu pas sedih ada orang lain untuk berbagi. Kalau kamu pas seneng ada orang lain yang ikut merayakan dan menyelamati kamu. Jadi ini salah satu kondisi eksistensial yang sering menggelisahkan kita. Sementara di sisi yang lain kita jadi manusia ingin mandiri. Ingin tidak terikat oleh orang lain. Ingin aku bisa menyelesaikan semua masalahku sendiri. Kan kita ingin begitu. Di sisi lain kalau jauh dari orang lain kita merasa kesepian. Ada ndak di sini kalau pas lagi suntuk obatnya ya keluar nyari temen ngobrol guyon-guyon seneng-seneng terus kita ceria lagi. Kalau stuck saja di kamar atau di rumah ya kita rasanya suntuk, puyeng. Dosen di WA nggak balas-balas, skripsi nggak selesai-selesai. Ini kan kamu stuck di situ. Padahal itu asik kamu sendiri. Tapi kan terus kamu keluar nyari temen ngobrol ngalor ngidul nggak jelas tapi terus kamu gembira ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi momen perpisahan, momen jauh dari orang lain itu menyakitkan. Termasuk jauh dengan lingkungan, jauh dengan alam. Sementara hidup ini mengajarkan kita secara ideal untuk mandiri. Manusia itu semakin modern, semakin maju, semakin tersekat-sekat. Semakin terisolasi. Zaman dulu orang guyub, sekarang mungkin jarang ya. Jadi kampung saya dulu waktu kecil, kalau ada padang bulan tanggal 14, 15 itu nongkrong di luar semua ngobrol. Yang anak-anak main, guyub rukun. Tapi situasi hari ini tidak ada. Yang semacam itu, kalian di kamarmu sendiri-sendiri dengan gadgetmu masing-masing. Kita semakin tersekat-sekat. Kemudian kita juga tambah pinter. Apa saja bisa kita penuhi kebutuhan kita tanpa bantuan orang lain. Sekarang mesin apa saja banyak. Jadi segala sesuatunya otomatis. Wong sekarang kamu di kamar mandi saja, kalau mau setelah buang air, setelah apa itu ya sekarang otomatis semua, kamu tidak perlu ngapa-ngapain sudah dibersihkan oleh mesinnya. Apa saja sekarang otomatis, jadi kamu mandiri tidak perlu bantuan orang lain. Padahal tadi jauh dari orang lain, tersekat dari orang lain itu menggelisahkan. Kamu pingin bebas, merdeka, tapi begitu kamu bebas beneran, tidak nyambung dengan banyak orang lain, kamu bisa melakukan apa saja, pada akhirnya kamu akan kesepian. Tambah mandiri kan tambah tidak perlu bantuan orang lain. Tambah tidak perlu bantuan orang lain ya kamu sebenarnya tambah bebas, mau apa saja. Tapi ada efek lain, yaitu kamu jadi kesepian. Apalagi gaya hidup hari ini, kita tambah egois, tambah individualis. Orang hidup di kamarnya masing-masing, apartemennya masing-masing, kosnya masing-masing. Tidak keluar-keluar. Kalau dulu masih mending keluar nyari makan, sekarang tinggal ngeklik. GoFood sudah datang. Jadi itu situasi hari ini yang membuat orang gelisah. Diam-diam dia kemudian ingin nyari temen lah. Kalau dulu di Sartre kan, manusia itu neraka bagiku karena ada orang lain aku tidak bebas. Tapi sekarang karena kamu gelisah, kamu nyari teman. Itu kan sama saja nyari neraka. Kalau versinya Sartre kan, manusia orang lain itu neraka. Berarti kamu nyari teman, nyari orang lain untuk dekat, untuk bergaul.
Yang karena hadirnya orang lain itu kamu jadi tidak bebas, sebebas waktu kamu sendiri. Itu kan ya nama lainnya kamu kayak cari neraka. Tapi gimana lagi, tuntutan jiwamu begitu. Inilah nanti yang disebut orang lari dari kebebasannya. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, dari situ nanti kegelisahan, kesepian tadi membuat orang setidaknya melakukan 2 strategi, kata Erich Fromm. Ada strategi yang sehat, ada strategi yang tidak sehat. Strategi yang sehat itu ya cinta, kerjasama, makanya beliau nulis The Art of Loving. Ada strategi yang tidak sehat, yaitu lari dari kebebasan tadi. Kita menggadaikan kebebasan kita. Nah, malam hari ini kita tema lari dari kebebasan, berarti tema banyak orang yang secara tidak sehat menggadaikan kebebasannya demi kegelisahan eksistensial bahwa dia merasa kesepian karena jauh dengan orang lain. Jadi ada di ranah kedua ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Seperti apa sih lari dari kebebasan itu? Yang pertama, Erich Fromm mengawali dari ayo kita pahami kebutuhan kita itu apa saja sih sebenarnya. Tadi kan kita gelisah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Sekarang kita cek, karena kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan gelisah lagi. Nah, kata Erich Fromm, setidaknya kita punya 5 kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pangan ya, kalau makan, minum, tidur, kawin itu otomatis. Tapi ini kebutuhan eksistensial untuk kita bisa hidup bahagia. Kita perlu memenuhi 5 kebutuhan ini. Ini saya tulis bahasa Inggrisnya ya, karena terjemahan Indonesianya agak panjang. Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Tadi sudah dijelaskan ya, keterhubungan. Kita perlu orang lain. Ini fitrah. Makanya manusia disebut makhluk sosial. Kita memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, kebutuhan transendensi. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan kita melampaui diri kita. Kita jangan hanya menerima apa yang terjadi dengan hidup kita, dengan diri kita secara pasif, tapi kita juga mengupgrade-nya biar kita lebih maju, lebih unggul. Manusia itu kalau dia merasa stuck, mandek, tidak maju, itu dia juga gelisah. Kalau dia merasa aku kok tidak berkembang ya, itu kalian kan merasa gelisah. Maka kalian memerlukan transendensi, melampaui dirimu yang sekarang. Yang ketiga, ada kebutuhan rootedness, kebutuhan mengakar. Kebutuhan apa? Kalian punya tempat, punya keterkaitan dengan asal-usulmu, punya hubungan dengan tempat tinggalmu yang nyaman, itu namanya mengakar. Kalau kalian ditanya, kalian tahu kamu orang mana, tipe apa, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan mengakar, nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian a sense of identity, rasa identitas. Siapa aku? Orang yang tidak bisa bilang siapa aku itu orang yang paling gelisah. Kamu siapa sih? Saya itu tidak tahu Pak, saya itu orang kayak gimana. Itu dia mesti gelisah. Kamu tidak bisa melayani dirimu sendiri ketika kamu tidak punya sense of identity. Dan yang terakhir, a frame of orientation. Punya kerangka orientasi. Hidup ini mau kamu arahkan kemana?
Kita cermati satu-satu ya kebutuhanmu. Mungkin selama ini kamu tidak pernah mikir kamu ada kebutuhan ini. Yang kita pikirkan kan kebutuhan, besok saya bisa makan apa enggak Pak, masa depan saya gimana ya Pak, saya bisa enggak ya jadi suami yang baik dan lain sebagainya. Pikiranmu kan selama ini itu. Ternyata kamu ada kebutuhan 5 ini yang paling dasar. Coba kalian cek, kalian sudah bisa memenuhi ini apa enggak. Yang pertama, relatedness, keterhubungan. Jadi dorongan untuk terkoneksi dengan orang lain. Kita sadar kita itu unik, tapi kita perlu orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sama sekali 100% isolatif, tidak mungkin. Kita perlu orang lain untuk melakukan apa saja, bahkan hal yang paling simpel. Kita juga memerlukan orang lain. Hal yang paling simpel itu ya contohnya apalah, baca buku misalnya. Kan itu hak saya Pak baca buku atau tidak. Iya, tapi kalau tidak ada penulis yang ngarang buku ya kamu tidak mungkin baca buku. Kalau tidak ada orang yang bisa memproduksi lampunya, ya kamu tidak bisa baca karena gelap. Kalau tidak ada orang-orang sekelilingmu yang tidak mengganggumu saat membaca juga, kamu tidak akan nyaman membaca buku. Jadi tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa dukungan orang lain. Baik langsung atau tidak langsung. Itu yang disebut relatedness. Nah, karena keterpisahanmu dan kejauhanmu dari orang lain akan membuatmu gelisah. Tapi jangan lupa, kata Erich Fromm, ada 3 jenis keterhubungan, yang 2 negatif, hanya yang 1 yang positif. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu ada jenisnya submissive, ada jenis power, dan yang ketiga ada jenis love. Submissive itu pasrah. Jadi saking inginnya kamu punya teman, saking inginnya disukai orang lain, saking khawatirnya ditinggal orang lain, terus kamu manut saja, pasrah saja, apain saja aku, yang penting jangan tinggalkan aku. Itu namanya submissive. Karena aku perlu dirimu, maka aku pasrah, wis kamu apain saja. Kamu suruh apa saja, kamu perlakukan aku kayak gimana pun, ayo. Ini namanya submissive. Ini negatif. Kebalikannya yang kedua. Kalau yang kedua ini hubungan level power. Kalau ini dominatif. Jadi kamu harus patuh padaku ya. Kamu harus manut aku ya. Kamu harus ikut apa yang aku katakan. Ini dominatif. Ini salah satu gaya orang yang ingin tidak ditinggalkan, tapi kebetulan dia punya power. Maka yang dia lakukan apa? Mendominasi. Awas lo ya, kalau kamu jauh-jauh dari aku, nanti kalau kamu butuh tidak tak tolong loh. Terus orang lain tidak berani menjauh. Kalau kamu perlu contekan, tidak tak kasih lo ya. Kalau kamu perlu tumpangan, aku tidak mau barengi kamu lo. Jadi kamu kalah power. Nah, yang menang power bisa mendominasi. Yang kalah power dia akan submissive. Kalau bisa, yang ideal relasi itu yaitu cinta. Cinta itu apa? Saya sudah capek menjelaskannya. Kamu cari di sesi-sesi bertebaran di mana-mana. Itulah relasi ideal. Karena di luar cinta, relasimu antara submisif dan dominatif. Menarik, nanti Erich Fromm menjelaskan lawannya relatedness adalah satu sikap yang sering kita singgung, namanya narsisisme.
Relatedness ini orang sadar bahwa saya perlu yang lain, tapi ada orang yang tidak punya kesadaran ini. Orang yang tidak punya kesadaran relatedness itu orang yang jenisnya narsis. Nah, itu kalian sering kan mengkritik orang, kamu kok narsis banget tuh ya. Itu sebenarnya dia kesadaran relatednya rendah. Narsis itu apa? Ini kita sebentar ya biar kalian tahu, biar ngomongnya pas. Jadi narsisisme itu ketika seseorang cenderung fokus untuk mengejar pengakuan atau mengejar cinta dari orang lain untuk mengisi kekosongan emosional dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Jadi orang narsis itu orang yang selalu mengejar pengakuan, validasi dari orang lain tentang dirinya. Jadi melesetnya apa orang-orang narsis ini? Dia lupa tentang kenyamananku, hakikat diriku, yang membahagiakan aku apa. Dia melewatkan itu karena dia fokus dipuji orang, dia fokus diakui orang, dia ingin dicintai orang. Fokusnya ke situ, kata Erich Fromm. Akarnya apa? Akarnya adalah dia menganggap dirinya itu sangat layak dicintai. Aku sehebat ini, aku seganteng ini, aku secantik ini, harusnya banyak yang jempoli dong. Ini kita menyebutnya narsis. Makanya kalau kamu foto kan terus pakai filter 3-4 kali itu kan filter. Biar apa? Biar divalidasi orang lain. Wah, cantik banget sekarang, kok awet ya. Terus kamu senengnya luar biasa, padahal yang komen ya basa-basi. Iya kan, kalau kalian sendiri kalau ada temenmu gitu terus kamu komen, wah tambah ganteng nih. Kamu kan basa-basi kan. Nggak selalu serius untuk ganteng beneran. Ya biar menyenangkan teman saja, Pak. Jadi akarnya di situ. Kenapa sih ada orang sampai segitunya? Ya untuk melindungi dirinya dari rasa kesepian dan rasa ketidakberdayaan. Bahwa banyak kok yang suka padaku. Banyak kok yang muji-muji aku. Banyak kok yang jempoli aku, wong fotoku satu saja yang jempoli sekian ratus kok gitu. Ya kan kamu senang. Jadi setiap kali kamu posting bolak-balik kok tengok, kok masih 2 ya yang jempoli. Kalau sudah gitu kamu gelisah sudah kan. Padahal sak kos-kosan ini ada 10 orang loh yang jempoli 2. Berarti sak kos-kosan aja enggak semuanya suka padaku. Kamu bisa begitu pikiranmu. Nah, cirinya kalau di Erich Fromm ya orang yang merasa perlu untuk terus menerima pengakuan dan pujian orang. Dia baru merasa berharga kalau sudah dipuji orang, kalau sudah diakui orang. Dia menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ini relatedness sih, tapi ya kalau sudah di level narsis harus dievaluasi lagi karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kata Erich Fromm, narsis ini biasanya subur di tengah masyarakat yang mementingkan kompetisi dan individualis. Jadi masyarakat yang selalu membanding-bandingkan, yang selalu kamu kalah cakep sama ini, kamu kalah hebat sama itu, terus kamu tertantang untuk membuktikan bahwa aku sudah sehebat ini loh. Aku sudah seganteng ini loh. Aku sudah secakep ini loh. Makanya hati-hati dengan budaya kompetisi atau budaya individualistik. Karena budaya yang semacam ini melanggengkan gaya hidup yang narsis. Akhirnya apa? Efeknya hubungan kita dengan orang lain jadi tidak sehat.
Jadi kalau tidak hati-hati pasti kita jatuh ke submisif, atau kalau kita punya power ya kita dominatif. Dominatif itu ya maksa orang memvalidasi. Ayo, menurutmu aku cakep enggak? Itu temenmu sudah susah itu. Dilema dia. Mau jujur gimana, enggak jujur gimana. Oke, mungkin kamu diplomatis ya. Kapan sih kamu enggak cakep? Kan mesti bilangnya gitu. Padahal ya, mungkin ya sekarang. Tapi ya kan kamu sulit jawabnya. Mau jujur enggak? Itu berarti kamu di submisif, dia yang dominatif. Oke, ini yang pertama. Ini juga kebutuhan kita. Kebutuhan terhubung dengan orang lain. Tapi ya semoga tidak jatuh di submisif dominatif, apalagi terus memunculkan watak narsis.